lagi Bu Kino. Saya Kevin. Dan saya di sini Jason. Saya Vio. Hari ini kita akan bikin apa sih Jason? Hari ini kita akan bahas tentang budaya Betawi. Khususnya kita bakal bahas tentang makanan nih. Kan kebetulan nih di sini aku ada sama Kevin sama Vio nih, temen aku. Yang saya sangat tegar. Kan kemarin sempat pengen ngobrolin tentang makanan tuh, khususnya makanan Indonesia, makanan Betawi lah yang ada di Jakarta. Nah, aku penasaran nih, kalian berdua itu udah pernah cobain soto Betawi belum? Pernah dong. Uh, Itu itu makanan yang sangat common sih di kafe-kafe sekarang. Soto Betawi gitu. iya, sama itu kuahnya sangat kental dan dagingnya sangat empuk. Saya suka. Ya menurut aku sih, tapi karena pengaruh budaya di Jakarta Betawi kan dulu jadi pusat perdagangan, jadi bahannya cuman campur-campur gitu, jadinya sekarang kayak dicampur-campur dengan bahan-bahan yang lebih modern sekarang gitu. Oh gitu ya. Nah, Kevin, kan lu tadi bilang kayak bahan-bahan tuh kayak bahan-bahan rempah-rempah gitu tuh. Kebetulan kan kue tradisional Betawi juga banyak tuh yang pakai rempah, kayak kue cucur. Itu kan setahu aku ya, itu pakai gula, kayak jenis gulanya itu kalau nggak salah gula merah deh setahu aku. Sama dia pakai pandan. Vio, lu pernah bikin kue cucur nggak? Perasaan lu? Pernah sih, tapi selalu gagal terus. Karena katanya sih harus diaduk lama. Yang benar gak sih? Ya itu bener banget sih, itu teknik tradisional dulu. Ya kalau sekarang itu dulu kan nggak ada mixer, jadi kalau sekarang kan ada mixer, jadi pasti lebih gampang untuk diaduk daripada zaman dulu. Kan dulu harus diaduk natural, jadi kayak susah gitu aja. Kue cucur tuh kue cucur tuh ada simbolnya juga tau, simbol kesabaran, cocok buat acara kumpul keluarga. Jason, kamu suka makan sama apa? Kalau gue sih makannya yang original aja. Kalau gue kan kebetulan sukanya orangnya kayak polosan gitu, nggak suka kalau ada kayak topping tambahan segala gitulah. Gula merahnya kerasa banget soalnya. Tapi sekarang lagi ada varian banyak tuh, gue dengar-dengar. Contohnya kayak rasa durian loh. Vio, lu lebih suka yang mana? Aku sih tetap yang tradisional ya. Ngomong-ngomong soal acara keluarga, makanan Betawi kan ada di pernikahan juga kan? Oh iya sih ya. Ya, tapi bedanya di lauknya doang sih. Nasi uduk Betawi tuh lengkap, ada semur jengkol, telur dadar, dan juga ayam goreng, sambal dan sama sambal kacang. Itu wajib ada di acara-acara gitu sih, tapi kayak acara besar, nikahan atau sunatan. Jason, lu pernah cobain semur jenis jengkol gak? Nah, gue sih pernah sih cobain semur jengkol. Awalnya sih gue nggak berani, soalnya ya nggak tahu ya, kayak makanan orang tua gitu loh. Kayak gue juga takut sama baunya dan segala. Tapi ternyata pas gue cobain itu empuk, sama nggak sebau yang gue kira. Katanya sih jengkolnya direbus lama pakai asam jawa. Kalau lu Vio, lu berani nggak makan jengkol? Berani dong, tapi efeknya nggak enak ya. Iya sih. Ya, Kevin, itu sayurnya pakai pepaya muda ya? Iya, pakai pepaya muda sama santan juga dimasaknya. Kadang ditambahin kentang, tahu, sama telur. Uniknya untuk sayur Betawi selalu pakai sambal sambal godok pedas, manis. Jason, lu tahu sejarahnya nggak sih? Katanya sih ya, yang gue dengar dulu sih itu jadi kayak makanan pedagang pasar karena praktis. Sekarang jadi menu sarapan favorit. Ngomong-ngomong pasar nih, kebetulan di pasar Santa kan ada yang jual kerak telur asli Betawi tuh. Kalian suka nggak? Aku suka kerak telur. Sama Kevin, lu tahu nggak sih kenapa disebutnya kerak namanya? Kalau seingat gua ya, karena cara masaknya itu digoreng di wajan cetak sampai bagian bawahnya gosong kayak kerak. Dulu makanan ini jadi simbol
namanya simbol perjuangan. Dibuat sama tentara Belanda soalnya dulu pakai bahan seadanya. Wah, gue baru tahu tuh. Kalau gitu berarti makanan Betawi tuh bukan asal enak doang ya, tapi ternyata banyak cerita sejarahnya, gue baru tahu guys. Tapi sekarang banyak yang modern juga gak sih, kayak es lendang, Iya, mayang. benar. Tio, lu pernah cobain yang versi terkininya gak tuh? Oh, gue pernah ada yang ditambah topping buah atau sirup warna-warni, tapi aku lebih suka yang asli pakai ketan dan kuah santan. Kevin, lo pilih yang mana? Kalau aku sih suka inovasi, asalkan nggak hilang ciri khasnya sih. Misalnya kayak soto Betawi, sekarang ada pakai susu, bukan pakai santan, tapi tetap enak sih. Jason, lu setuju nggak sama modernisasi budaya Betawi sekarang? Kalau gue ya, menurut gue sih gue setuju. Asal kita nggak ninggalin kayak akar-akar budayanya sama nilai-nilai budaya yang udah ada dari dulu. Contohnya misalnya nih, bir peletok. Itu kan minuman tradisional yang sekarang dikemas kekinian, tapi bahannya tetap kayak pakai bahan-bahan dasarnya, yaitu jahe, kayu manis, sama daun pandan. Dio, lu pernah minum nggak tuh bir peletok? Oh, itu gue pernah minum. Rasanya kayak rempah segar. Katanya dulu minumannya itu untuk kayak angetin badan orang gitu. Kevin, lu tau nggak artinya peletok? Kalau seingat aku ya, katanya sih dari suara peletok-peletok waktu botolnya dibuka. Karena dulu dikemasnya pakai kayu. Sekarang kan botol kaca, tapi tetap bir peletok tuh jadi identitas Betawi yang nggak boleh punah. Bener banget. Jadi kita nambah banyak wawasan ya nih guys. Kita, menurut gue sih kita harus lestariin makanan tradisional Betawi nih, dan supaya kita gak ketinggalan gitu, kita harus adaptasi nih dengan perkembangannya sama zaman. Makasih ya Dio sama Kevin udah bagi-bagi info. Ya, sama-sama. Sama-sama. Kapan kita jalan kuliner Betawi? Yuk, Yep. boleh yuk. Sekian, terima kasih Bu Kinu. Terima kasih.